Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Harsri Dwiningsi dan kembali lagi di podcast saya, podcast Harsri Dwiningsi. Nah, kali ini adalah podcast pertama saya. Nah, jadi saya akan membahas tentang menjadi muslimah di era milenial atau di zaman now ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita memulai pembahasan podcast kali ini, nah ini menarik nih. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harsri Dwiningsi. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, saya berharap semoga teman-teman atau sahabat podcast Harsri dapat mendengarkan podcast ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua di kehidupan kita sehari-hari di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Nah, baiklah kita langsung saja mulai podcast kali ini. Nah, muslimah merupakan identitas mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum perempuan yang beriman. Selain itu, perempuan merupakan ujung tombak yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi emas di masa depan. Dari mereka pula lahirlah generasi yang cerdas, bermartabat dan berkarakter. Karena muslimah merupakan ibu dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena anak yang berkarakter itu terlahir dari ibu yang cerdas dan berakhlakul karimah. Namun, untuk menjadi muslimah milenial yang baik tidaklah mudah. Tantangan dan ujian yang dihadapinya udah pasti semakin berat ya, seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman era milenial sekarang ini. Nah, jadi di era kecanggihan teknologi, seorang muslimah dituntut untuk tegas terhadap dirinya dan lingkungannya. Banyak sekali citra buruk yang menggambarkan pergaulan bebas di zaman milenial. Apa yang menjadi pokok permasalahan jika hal semacam ini terjadi? Nah, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah milenial nih adalah menguatkan iman. Terus mempelajari, mengamalkan ilmu sesuai dengan syariat Allah atau syariat Islam. Selain itu, menjadi muslimah zaman now atau di era milenial sekarang ini harus memiliki komitmen yang kuat agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Karena begitu, banyak tantangan muslimah seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi masa kini, khususnya lingkungan, gaya hidup, dan medsos atau media sosial. Pada era milenial, muslimah harus cerdas dalam menata kehidupan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu, karena juga harus mempunyai landasan ilmu yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, jadi muslimah yang tangguh itu adalah mereka yang cerdas dan selalu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, menjaga adab atau sopan santun, rajin beribadah, melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dilarang oleh agama Islam. Nah, jadi muslimah di zaman now atau era milenial sekarang ini seharusnya menyadari tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kehormatan dirinya. Meningkatkan kualitas diri yang lebih baik adalah prioritas, bukan berpola hidup yang bebas sehingga melupakan jati dirinya sebagai seorang perempuan. Perlu dipahami nih bahwa kejayaan Islam di zaman Rasulullah itu tidak terlepas dari peran seorang perempuan, termasuk istri-istri Rasulullah. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi di antara keutamaan Sayyidah Aisyah seperti tertuang dalam banyak kisah dan buku sejarah yang tersebar, ialah istri Nabi yang paling muda. Hal yang lebih menarik ialah bahwa istri Nabi yang satu ini telah meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam jumlah yang besar. Kebanyakan sahabat mengambil hadis dari Siti Aisyah, hadis tentang hukum-hukum dan adab-adab, sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa 1/4 hukum-hukum syariah diambil dari beliau. Siti Aisyah pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagai wanita yang sempurna, seperti halnya siapa? Maryam binti Imran dan Asyah, istri Firaun.
Ini seperti disebutkan dalam kitab Fath al-Bari, Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fadailu as-Sahabah atau keutamaan para sahabat. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Siti Aisyah memiliki keutamaan atas wanita-wanita saat itu seperti sarit. Apa itu sarit? Sarit ialah sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dibuat bubur dan berkuah, dan itu adalah makanan yang sangat diminati oleh penduduk Arab. Nah, jadi permisalan itu menjadi metafor untuk menegaskan bahwa Siti Aisyah memiliki kelebihan yang begitu dominan dibanding dengan wanita lainnya. Jadi peranan Siti Aisyah dalam hal domestik atau mengurus rumah tangga dan publik menjadi perawi hadis yang paling banyak patut menjadi acuan dan contoh bagi perempuan zaman now atau di era milenial seperti sekarang ini, di mana bisa menyeimbangkan perannya sebagai istri yang ideal, yakni mengurus rumah tangga serta berbakti kepada suami, maupun dalam hal publik, berkarir atau menjadi pejabat publik. Berbeda dengan zaman milenial sekarang ini, di mana perempuan lebih memprioritaskan karir dan penampilan sehingga mengabaikan hal yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslimah. Dalam hal berpakaian, misalnya, perempuan di era milenial sekarang ini lebih bangga mengenakan pakaian yang modis dan mengikuti tren tanpa memperhatikan auratnya tertutup atau tidak. Padahal, aurat wanita di dalam Islam adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini harus diperhatikan betul oleh seorang muslimah, karena muslimah harus mengetahui cara berbusana yang baik. Pakaian yang dikenakan seorang itu menjadi identitas diri sendiri, sehingga sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang menutup aurat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, nah boleh dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi selain aurat, hal yang menarik lainnya adalah penggunaan teknologi komunikasi dalam hal ini di media sosial. Saat ini bisa dipastikan hampir di seluruh pelosok dunia telah tersedia jaringan internet, dan tidak sedikit generasi milenial yang menggunakan smartphone beserta aplikasi-aplikasi canggihnya. Seperti apa? TikTok, Hago, dan yang lain sebagainya. Sehingga hampir semuanya memanfaatkan sosial media yang tersedia di smartphone tersebut. Karena semakin canggih teknologi, semakin cepat pula kemajuannya. Hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan di era milenial ini. Salah satu kemajuan yang bisa kita nikmati bersama adalah media sosial sebagai akses komunikasi yang mampu menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas jarak. Hanya dalam waktu beberapa menit saja kita sudah mampu terhubung dengan orang-orang di luar negeri ataupun di luar daerah kita. Jadi tantangan terberat muslimah saat ini adalah pemanfaatan media sosial sebaik mungkin. Sebab dalam memposting sesuatu seperti tulisan maupun foto di media sosial juga menggambarkan akhlak dan kepribadian seorang muslimah. Seorang muslimah yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Menjadi muslimah di era milenial ini harus memiliki bekal yang cukup. Setidaknya ada 3 bekal yang perlu dimiliki muslimah zaman sekarang. Pertama, muslimah harus memiliki keimanan yang teguh terhadap pemahaman agamanya. Kedua, muslimah harus memiliki pengetahuan yang holistik
Dan ketiga, muslimah harus mampu memfilter dan mengelola informasi yang didapatkan dari fasilitas teknologi yang ada. Dengan berbekal ketiganya, kita akan menjadi seorang muslimah ideal di zaman now, yang mampu menjalankan syariat Islam dan tetap mengikuti tren sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, begitulah pembahasan tentang podcast Hasri kali ini, menjadi muslimah di zaman now atau di era milenial sekarang ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat podcast Hasri untuk di dunia maupun di akhirat. Semoga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena kesalahan datangnya dari Hasri pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala Hasri memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.